Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna bima anzalta alaina wattaba'na ar-rasula wa qasim faqtubna ma'asyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, dan kali ini saya ingin menyampaikan apa yang menjadi perhatian saya jauh sebelum bertemu dengan Muhammad Qasim, sehingga kemudian dengan bekal yang ada di surat Al-Kahfi ayat 10 1 sampai 10 yang pertama ini, kemudian saya membenarkan dengan mudah apa yang disampaikan oleh Muhammad Qasim. Baiklah, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk merenungi maupun mencari pesan-pesan yang telah Allah berikan kepada kita sejak 1400 tahun yang lalu melalui Rasulullah yang Allah turunkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk mencari pesan-pesan apa yang ada di surat Al-Kahfi. Pada ayat yang pertama, Allah menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pada ayat pertama, Allah mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan dia tidak menjadikannya bengkok. Artinya apa? Allah telah menurunkan Al-Quran untuk kita, dan jika kita berpegang kepada Al-Quran, maka kita akan berada di jalan yang lurus dan tidak akan pernah bengkok, ya, karena Al-Quran merupakan jalan yang lurus yang Allah berikan kepada hamba yang beriman. Kemudian pada ayat kedua, Allah menyampaikan sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Jadi pada ayat kedua ada beberapa poin, di antaranya yaitu menjadi penegas daripada ayat yang pertama, di mana tadi pada ayat pertama Allah mengatakan bahwasanya Allah itu tidak akan menjadikan bengkok Al-Quran tadi, ya, dan sebagai bimbingan yang lurus. Artinya apa? Kalau kita mengikutkan Al-Quran, maka kita akan terbimbing. Maka Allah akan membimbing kita kepada jalan yang lurus. Dan poin yang selanjutnya yaitu yang pesan dari ayat kedua ini, yaitu untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih. Jadi untuk mengingatkan kita, agar kita mengingat, ibaratnya kita, karena Rasulullah memperingatkan, ya, bahwasanya di akhir zaman surat Al-Kahfi 1 sampai 10 atau 10 pertama, 10 terakhir itu sama Rasulullah disuruh memperbanyak, ya. Artinya apa? Bagi saya pesan Rasulullah itu kita tidak hanya sekedar memperbanyak membacanya, tetapi seharusnya, selayaknya sebagai keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah, maka kita memperbanyak mengingatnya, apa pesan yang ada di dalamnya,
ya. Jadi kita disuruh banyak-banyak mengingat akan ada peringatan, yaitu siksa yang sangat pedih. Kemudian itu poin yang kedua. Poin ketiga yaitu memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, ya. Jadi yang poin ketiga yaitu memberikan kabar gembira, akan datangnya kabar gembira. Kemudian itu tadi mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Jadi bagi orang yang mengerjakan kebajikan itu akan mendapatkan balasan yang baik. Jadi ada 3 poin ini. Sehingga pada ayat kedua ini selayaknya kita berpikir. Karena pola dalam surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu di mana Allah itu setiap kali mendatangkan seseorang yang diutus, ya, maka pada saat Allah mendatangkan seorang yang diutus tersebut, Allah sampaikan dalam banyak surat-surat Al-Quran, maka satu, utusan Allah, dia akan membawa kabar gembira, dia akan membawa kabar peringatan. Dan beriring dengan kabar gembira dan kabar peringatan, maka Al-Quran menceritakan bahwasanya banyak sekali orang-orang yang mengingkari sehingga akan terjadinya azab, siksa. Nah, sehingga dari banyaknya pola yang ada dalam surat Al-Quran, bagi saya ketika sebelum mendapatkan Muhammad Qasim, saya di dalam hati mewaspadai bahwasanya jangan-jangan di akhir zaman ini, karena Allah telah menyampaikan melalui Rasulullah akan adanya sosok pemimpin kita yang akan datang di akhir zaman dan memimpin umat Islam, maka saya mewaspadai saat itu jangan-jangan beliau itu juga akan mengikuti pola yang seperti Allah sampaikan dalam Al-Quran ini, di mana juga akan membawa kabar gembira, juga akan membawa kabar peringatan, dan beriringnya dengan semua itu akan terjadi hal-hal yang sangat menyedihkan bagi umat Islam akhir zaman. Dan saya terkejut ketika dalam proses yang luar biasa Allah berikan kepada saya, ternyata Muhammad Qasim membawa hal tersebut. Muhammad Qasim menyampaikan bahwasanya membawa kabar gembira, umat Islam akan diberikan pertolongan kepada Allah oleh Allah berupa 3.000 jet tempur yang akan mampu mengalahkan musuh-musuh Islam. Dan ini adalah kabar gembira. Kemudian kabar gembira yang lain, Allah memberikan akan ada masa damai, di mana umat Islam akan dalam kebijakannya akan mampu menaungi dunia sebagai superpower dunia, superpower baru di dunia ini, dan dunia akan terpenuhi oleh kedamaian. Dan ini adalah kabar gembira. Dan Masya Allah, luar biasa bagi saya, ternyata Muhammad Qasim juga membawa kabar peringatan yang seandainya seluruh umat Islam menjadikan surat Al-Kahfi ini sebagai pedoman untuk memahaminya, maka akan ada kecemasan, kekhawatiran, dan mulai bersiap diri akan hal tersebut. Yaitu apa? Penderitaan yang berkebanyakan akan terjadi di muka bumi ini. Pengorbanan yang begitu banyak akan terjadi pada umat Islam. Akan terjadi banyak kematian, kepedihan, kesengsaraan yang akan terjadi kepada umat Islam. Dan Muhammad Qasim membawa ini. Bahkan kabar peringatan tentang penderitaan, kehancuran,
kesedihan tentang Palestina sudah jauh Allah kabarkan melalui Muhammad Qasim. Tapi hingga detik ini umat Islam belum mau mempercayainya, padahal surat Al-Kahfi sudah menceritakan semuanya. Dan kita sedih, mengapa umat Islam banyak tidak melihat apa yang disampaikan Muhammad Qasim ini dan apa yang sudah Allah sampaikan melalui surat Al-Kahfi ini. Sehingga apa? Penderitaan yang begitu banyak sekarang pada umat Islam Palestina, hampir boleh dibilang umat Islam banyak tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Dalam kabar peringatan yang Allah berikan kepada Muhammad Qasim berdasarkan ayat Al-Kahfi surat ayat kedua ini, yaitu berbentuk peringatan, Allah memperingatkan pertolongan Allah itu sebenarnya akan datangnya setelah apa? Setelah umat Islam menghilangkan atau menjauhi syirik. Barulah Allah akan berikan pertolongan. Nah, sekarang umat Islam masih belum untuk menjauhi syirik tersebut. Masih banyak yang belum menjauhi syirik tersebut. Masih banyak yang belum menyingkirkan patung-patung dari makhluk bernyawa, gambar-gambar makhluk bernyawa, stiker-stiker makhluk bernyawa, dan lain sebagainya. Sehingga kita harusnya mewaspadai hal tersebut, yaitu peringatan dari Allah ini. Nah, kemudian selanjutnya Allah akan memberikan bahwasanya kabar gembiranya bagi yang melakukan kebajikan, itu akan Allah berikan balasan. Kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya, ayat-ayat yang lain, dari surat-surat yang lain, pola yang sudah banyak ditunjukkan sama Al-Quran, kebajikan tersebut adalah mengingat atau mengikuti apa yang disampaikan oleh hamba yang Allah utus. Sehingga apa? Bagi siapa yang mengikuti, maka akan Allah berikan balasan. Dan hal ini juga ditunjukkan kepada Muhammad Qasim, bahwasanya bagi siapa yang mengikuti Muhammad Qasim, maka kelak di hari penghakiman, maka Rasulullah akan menemui Muhammad Qasim dan orang-orang yang bersamanya. Dan pada ayat ketiga disebutkan mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Jadi ini yang berhubungan dengan kehidupan di akhirat nanti yang mungkin saya sampaikan barusan, yaitu Muhammad Qasim menyampaikan bahwasanya di hari penghakiman Rasulullah akan menemui orang-orang yang bersama Muhammad Qasim dan Muhammad Qasim terlebih dahulu. Kemudian pada ayat keempatnya, dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Satu, Al-Quran pada saat itu diturunkan kepada kepada Rasulullah, di mana sebelumnya yaitu ada Nabi Isa, di mana kemudian umatnya menganggap bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah, Sehingga satu, ayat ini bermakna ke sana. Yang kedua, bisa bermakna bahwasanya itu adalah untuk orang-orang yang mensekutukan Allah atau menyembah selain Allah, yang berarti itu adalah melakukan perbuatan syirik atau kemusyrikan. Nah, di akhir zaman ini yang harus kita perhatikan, yaitu menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Dan kita tahu
Di dalam Al-Quran Allah menceritakan bagaimana setiap utusan Allah datang itu umatnya melakukan hal-hal yang berbeda. Ya. Ada yang Allah utus yaitu untuk mengajak umatnya, yaitu meluruskan timbangan. Ada yang ada nabi yang Allah utus untuk memperingatkan kepada orang-orang yang cintai sesama jenis, dan itu macam-macam. Nabi Ibrahim Allah utus untuk memerangi orang-orang yang menyembah berhala. Artinya apa? Semuanya Allah perintahkan untuk meluruskan akidah. Ya. Agar hanya menyembah kepada Allah. Kemudian kita lihat Muhammad Qasim meluruskan akidah umat Islam akhir zaman, menyampaikan bahwasanya apa yang dilakukan umat Islam akhir zaman saat ini adalah perbuatan syiriknya begitu banyak, sudah memenuhi bumi, jauh melebihi dari para nabi dan rasul yang terdahulu, yaitu dengan banyaknya patung-patung makhluk bernyawa, gambar-gambar makhluk bernyawa yang semua dijadikan pajangan, dekorasi rumah, halaman, kantor, dan hampir di setiap sisi lini kehidupan kita. Dan itu Allah sampaikan bahwasanya itu adalah perbuatan syirik. Rasulullah juga menyampaikan hal yang sama. Dan sebenarnya Rasulullah juga telah menyampaikan dalam beberapa hadisnya tentang gambar makhluk-makhluk bernyawa. Yang mana hal ini sangat langka dan jarang sekali umat Islam atau para dai kita menyampaikan hadis tersebut. Sehingga apa? Umat Islam banyak jauh untuk mengetahui hal ini. Bahwasanya yang disampaikan Muhammad Qasim itu sebenarnya adalah benar, hak. Kemudian pada ayat yang kelima, mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Ya. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Allah menyebutkan bahwasanya umat Nabi Isa dahulu mengatakan bahwasanya Allah punya anak, mereka nggak punya pengetahuan tentang hal itu. Ya. Dan mereka yang mengatakan hal itu dan lain sebagainya yang berhubungan tentang itu mereka mengeluarkan kata-kata yang jelek, yang merupakan semuanya kebohongan semata. Nah, coba kita waspadai saat ini di akhir zaman ini. Bagaimana tentang umat Islam? Bahwasanya umat Islam ya tidak mengetahui bahwasanya patung-patung makhluk bernyawa, gambar-gambar makhluk bernyawa itu adalah syirik. Kita semua tidak mengetahui. Atau maaf, mungkin saya dulu mengetahui. Dulu waktu masih SMP saya mengetahui. Tapi itu hanya 1-2 hadis saja. Kemudian saya berpikir, loh, tetapi panutan saya saat ini adalah ulama. Kalau ulama belum ulama saja melakukannya, berarti itu tidak salah. Ternyata apa? Ketika mendapatkan Muhammad Qasim menyampaikan hal itu, maka saya cepat sadar, oh ini adalah kebenaran. Yang salah apa? Kita selalu menunggu ulama. Padahal Rasulullah sudah menyampaikannya dalam hadis. Ya. Dan ini adalah kesalahan kita. Kesalahan saya waktu itu dan saya berusaha untuk memperbaikinya. Ya.
Sehingga saya membenarkan ayat ini bahwasanya kita itu tidak mengetahui bahwasanya hal itu sebenarnya adalah salah. Kemudian alangkah jeleknya kata-kata mereka yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan kebohongan belaka. Coba kita lihat, kita amati, benar nggak ayat ini? Banyaknya orang yang tidak mempercayai apa yang disampaikan Muhammad Qasim, bahwasanya patung dan gambar-gambar makhluk bernyawa itu adalah perbuatan syirik, itu adalah menyekutukan Allah, dan itu adalah masuk ke dalam syirik modern. Orang-orang yang menolak, orang-orang yang menentang, lihatlah komentar-komentar mereka di media. Benar-benar jelek atau baikkah komentar mereka? Lihatlah. Dan coba kita tengok lagi ayat ini. Benar enggak? Allah sudah menyebutkan bahwasanya kejelekan kata-kata yang keluar dari mulut mereka itu benar-benar itu mereka lakukan terhadap sesuatu hal yang dalam ayat ini mereka tidak memiliki ilmunya. Mereka tidak mengetahui bahwasanya itu adalah jelek, bahwasanya itu adalah salah, bahwasanya itu adalah menyekutukan Allah. Berarti maha benar Allah dengan segala yang difirmankannya dalam Al-Quran. Selanjutnya pada ayat ke-6. Maka barangkali engkau akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Ayat ini dulu Allah tujukan kepada Rasulullah secara langsung. Bagaimana Rasulullah itu bersedih. Karena apa? Karena umat sebelumnya sudah ada datang Nabi Isa untuk menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya Allah sudah kabarkan, sudah Allah berikan jalan yang lurus. Kemudian saat Rasulullah datang untuk menyampaikan hal yang sama, ternyata mereka menolak. Ternyata yang keluar dari mulut mereka adalah kata-kata yang jelek, kata-kata yang kotor. Sehingga apa? Rasulullah bersedih hati. Dan coba kita tengok pada saat ini, umat Islam melakukan hal yang serupa dengan umat Nabi Isa, nabi-nabi yang terdahulu. Ketika Muhammad Qasim menyampaikan hal demikian, yang padahal Rasulullah sudah menyampaikan, padahal Al-Quran sudah menyampaikan, tetapi mereka, umat Islam, banyaknya berpaling. Banyak dari mereka berpaling. Banyak dari umat Islam saat ini berpaling. Saat ini belum mau mengindahkan, belum mau mendengar, belum mau mempercayai. Padahal semua sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Jadi pada ayat ke-6 ini Allah sampaikan tentang betapa akan banyak hal yang menyedihkan di akhir zaman ini karena berpalingnya orang-orang yang seharusnya sejalan dengan kita. Dan saya dulu juga berpikir demikian. Saya takut, saya risau, saya khawatir kepada keluarga saya, keluarga besar saya, orang-orang sekitar saya. Sedih dan ketakutan yang luar biasa. Tapi begitu teringat lagi hal ini, berusaha mengobati lagi. Maka kita menyadari ini adalah ujian akhir zaman.
Kita ulangi. Maka barangkali engkau akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Ya. Jadi ada ayat ini, ada pesan yang tersirat. Jangan sampai kita larut dalam kesedihan yang mendalam terhadap orang-orang yang kita sayangi, yang berpaling dari ajakan dan seruan kita untuk mengikuti petunjuk yang lurus, kabar gembira, kabar peringatan, dan ajakan untuk menjaga tauhid, menjauhi dari perbuatan syirik. Jangan sampai kita terlalu bersedih hati. Kita harus cepat kembali kepada Allah, kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena semuanya kembali ke ujian masing-masing. Kita nggak boleh bersedih hati yang berlarut-larut, tapi harus berjuang semaksimal kita. Pada ayat yang ke-7, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhatian. Saya ulangi. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Kita ulangi. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya? Ingat, Allah jadikan semuanya ini adalah sebagai perhiasan. Semua yang ada di muka bumi ini. Pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, harta, kekayaan, kesuksesan, jabatan, wewenang, rumah dan lain sebagainya. Apa yang membuat kita cinta, senang, bahagia, semua Allah jadikan itu hanya sebagai perhiasan. Ya, perhiasan. Berarti kalau disebutkan perhiasan, berarti ada dia bisa rusak, ada dia bisa hilang, ada bisa dia diambil orang. Artinya apa? Akan terlepas dari diri kita. Akan terpisah dari diri kita. Jadi semua itu Allah jadikan untuk apa? Untuk menguji kita. Siapakah di antara kita yang terbaik perbuatannya? Ayat ini jangan dipisahkan dari ayat pertama, kedua, dan yang keempat. Karena saya dapati pola-pola dari surat-surat yang ada di Al-Quran demikian. Ketika Allah menyampaikan hal tersebut, tidak akan terlepas hal itu. Dari kabar gembira, kabar peringatan, orang yang membawanya, dan ajakan seruan untuk memurnikan tauhidnya. Sehingga apa? Ujian yang Allah sebutkan ini adalah ujian ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasulullah, ketaatan kita kepada apa yang Muhammad Qasim sampaikan. Karena apa? Belum ada saya menemukan sepanjang hidup saya, bahkan seorang ulama atau syekh pun yang membawa kabar gembira sekaligus kabar peringatan tentang suatu kabar yang pasti akan terjadi pada umat ini selain Muhammad Qasim.
dan saya telah menyaksikan satu persatu yang beliau sampaikan menjadi kenyataan seperti yang Allah kabarkan melalui mimpi-mimpi yang beliau terima dari Allah. Jadi saya ingin mengulangi, perhiasan tersebut yang Allah ciptakan di muka bumi ini, Allah maksudkan tujuannya yaitu untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang terbaik perbuatannya? Artinya di sini saya mengartikan terbaik adalah bagaimana kita dalam mentaati seruan kabar gembira, kabar peringatan, dan mempercayai apa yang disampaikan oleh hamba yang Allah perintah untuk menyampaikan kepada kita. Ayat yang ke-8, dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Artinya ini adalah daripada, kalau kita mengingat di pola-pola beberapa surat dalam Al-Quran, udah mulai Allah mengarah kepada semacam ujian, siksa maupun azab atau peringatan yang keras terhadap ketidaktaatan itu tadi. Dan ini kalau beliau Muhammad Qasim menyampaikan bahwasanya apa benar di akhir zaman ini akan terjadi ibaratnya paceklik. Maka kalimat paceklik di akhir zaman yang sudah disampaikan dalam hadis di dalam ayat ini, yaitu ayat ke-8, bahwa Allah sebutkan, ya, Allah akan jadikan tanah yang tandus lagi kering. Ya. Kemudian dari beliau Muhammad Qasim pernah menyampaikan bahwasanya paceklik tersebut bukan berarti terhadap seluruh muka bumi. Jadi paceklik tersebut adalah kemungkinan sebagian tempat Allah jadikan mengalami paceklik, tetapi tidak pada sebagian yang lain. Artinya apa? Dari apa yang beliau sampaikan, di situ saya menerjemahkan bahasanya di sanalah masih ada kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman, sehingga dengan adanya wilayah-wilayah yang lain yang masih bagus, tidak mengalami paceklik, maka dari sanalah bisa dipakai untuk penopang kehidupan. Dan di sanalah terletak rahmatan lil alaminnya Allah terhadap hamba yang beriman. Dan perlu kita mewaspadai dengan apa yang telah Allah sampaikan dalam Al-Quran ini. Jangan-jangan wilayah-wilayah yang Allah jadikan tidak mengalami paceklik, ada kemungkinan besar, dan kita berharap di sana itu adalah di sana banyak hamba-hamba Allah yang mempercayai dan kebenaran daripada datangnya kabar gembira dan kabar peringatan yang Allah berikan tersebut. Ya. Dan karena itu kita harus berusaha, berjuang untuk mencari kebenaran daripada apa yang disampaikan oleh Muhammad Qasim, serta
relevansinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang sudah Allah sampaikan sejak 1400 tahun yang lalu ini. Baik, selanjutnya pada ayat yang ke-9. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Jadi pada ayat ini Allah membuat sebuah pertanyaan. Sehingga apa? Jawabannya bisa bermacam-macam. Ya, berdasarkan pola pikir manusia yang membaca ayat ini. Apakah akan mengira bahwasanya pemuda Al-Kahfi yang di dalam gua itu adalah sebagai tanda kebesaran Allah yang menakjubkan atau bukan? Jadi ayat yang ke-9 itu kita dirangsang akal kita untuk berpikir. Jika yang kita adalah tipe orang yang berpikiran negatif, maka akan menganggapnya sepele. Tapi kalau kita orang yang berpikiran positif, maka kita akan melihat kembali kisah daripada Al-Kahfi, pemuda Al-Kahfi, di mana mereka hanya merasa tidur sebentar, tetapi ternyata Allah menidurkan mereka sudah begitu lama, sampai berganti periode, sampai mata uangnya saja sudah tidak bisa laku lagi. Dan ini adalah kemahakuasaan Allah, hal yang menakjubkan bagi saya. Sehingga apa? Kita akan melihat dari sejarah, ya. Dari sejarahnya, bagaimana pemuda Al-Kahfi ini dia berada di gua itu untuk menyelamatkan akidahnya, agamanya, untuk menghindari daripada kezaliman penguasa. Dan di sana ada sejarah yang mana pemuda tersebut tidur dalam rasa mereka hanya sekejap saja, hanya semalam saja. Tetapi Allah sudah menidurkan begitu lama. Satu yang harus kita jadikan, karena ini adalah Allah rangsang kita untuk berpikir. Pada ayat yang ke-9 Allah rangsang kita untuk berpikir, yaitu apakah kisah pemuda Al-Kahfi itu menakjubkan, sebagai tanda kebesaran Allah yang menakjubkan. Maka kita dirangsang untuk berpikir tentang sejarah pemuda Al-Kahfi, di mana dia tidur dalam sekejap perasaan mereka, tetapi sebenarnya Allah tidurkan dalam masa yang begitu lama. Saya hanya ingin menggarisbawahi dengan tinta merah kata tidurnya pemuda Al-Kahfi. Oke. Mengapa demikian? Karena Muhammad Qasim mendapatkan petunjuk tentang semua yang akan terjadi di akhir zaman ini, dari mulai terbukanya gerbang, bahkan sebelum terbukanya gerbang akhir zaman, hingga mulai bagaimana runtutannya nanti terbuka, bagaimana akan penderitaan yang begitu luas terjadi di seluruh muka bumi ini, khususnya pada umat Islam, hingga bagaimana terjadinya kelak kiamat. Allah sampaikan melalui mimpi
mimpi dari tidur. Ya, kalau mimpi berarti dari tidur. Dan ingat, kita sudah dirangsang sama Allah sejak 1400 tahun yang lalu. Pada ayat ke-9 surat Al-Kahfi. Ya. Tentang hal yang menakjubkan, kekuasaan Allah yang menakjubkan. Dari tidurnya seorang pemuda yang ingin menjaga akidahnya. Dan saat ini di akhir zaman, Allah membuka kembali hal yang menakjubkan dari kebesaran Allah melalui tidurnya Muhammad Qasim yang Allah berikan. Itu adalah mimpi sebagai petunjuk di akhir zaman ini bagi umat Islam. Oke, kita lanjut ke ayat yang ke-10. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam goa, lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Saya ulangi. Dan ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada." Baik, saudaraku. Pada ayat ini Allah menyuruh kita untuk mengingat apa yang diucapkan dari doa-doa pemuda Al-Kahfi tersebut. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Artinya apa? Satu poin dari ayat ke-10 ini, saya mengambil, seharusnya kita umat yang beriman dari kalangan muslim menjadikan ayat ini sebagai doa. Satu. Yang kedua, kita harus mengingat bahwasanya dari doa pemuda Al-Kahfi tersebut, dia meminta agar diberikan rahmat, petunjuk yang lurus dalam segala urusan mereka. Petunjuk, rahmat, ya, petunjuknya yang lurus dan rahmat yang Allah untuk semua urusan kita, kehidupan kita, dunia kita. Maka saya berpikir jauh sebelum bertemu dengan Muhammad Qasim, jauh sebelum Allah memaksa saya untuk mencarinya, saya berpikir, ya, bahwasanya orang yang Allah akan datangkan di akhir zaman untuk memimpin umat Islam, insya Allah akan membawa rahmat untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh umat Islam. Itu satu. Kedua, orang yang Allah perintahkan untuk membawa kabar gembira, kabar peringatan, dan
mengajak ke jalan yang lurus, maka dia akan membawa petunjuk untuk seluruh urusan kita. Artinya apa? Dia akan menunjukkan kepada kita bagaimana solusinya, bagaimana caranya terhadap permasalahan yang dihadapi oleh umat. Dan lihatlah apa yang dibawa oleh Muhammad Qasim. Semuanya adalah petunjuk. Semuanya adalah sebenarnya beliau mengajak untuk cara menghadapi setiap permasalahan kita. Cara menyelesaikan permasalahan kita. Cara menyelesaikan permasalahan umat Islam. Cara menyelesaikan bagaimana agar umat Islam Palestina bisa tertolong. Cara menyelesaikan ekonomi umat Islam juga sebenarnya. Tapi lihatlah, banyak umat Islam belum mau menerima bahwasanya itu adalah petunjuk. Bahwasanya semua yang disampaikan Muhammad Qasim apabila diikuti dan apabila semuanya telah berjalan, semuanya akan menyelesaikan permasalahan seluruh urusan hidup dan kehidupan umat Islam ini. Semua akan mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Benar yang Allah sampaikan. Bahwasanya pada ayat yang ke-7 tadi itu, ya, Allah akan membalas kebajikan daripada orang-orang yang mau mengikuti kabar gembira, kabar peringatan, dan mengikuti seruan untuk bertauhid yang lurus, menghindari syirik tadi. Silakan dicek setiap surat-surat dalam Al-Quran. Maka ketika Allah mengisahkan tentang Nabi dan Rasul dan para utusannya, pasti pola ini ada. Oke, sehingga 2 ayat yang terakhir, ayat 9 dan 10, ini hal yang unik bagi saya. Karena uniknya adalah pada poin khusus yang menjadi titik utama yang tersimpan di sana. Ya. Di mana kisah pemuda Al-Kahfi yang dia tidur sebagai hal yang menakjubkan, merasa sebentar tapi ternyata adalah begitu lama. Kemudian di sana dia meminta rahmat Allah, minta petunjuk Allah untuk semua urusannya. Dan ternyata di akhir zaman Allah berikan kita umat Islam akhir zaman, sebelum kiamat ini datang, Allah jadikan petunjuk bagi kita melalui mimpi Muhammad Qasim, di mana itu adalah sebagai rahmat sekaligus petunjuk bagi kita umat Islam akhir zaman. Dan luar biasanya lagi, Allah mengisahkan, Allah memperlihatkan kepada Muhammad Qasim tentang kisah Al-Kahfi ini. Kalau kita lihat dalam penafsiran daripada pemuda Al-Kahfi, ada beberapa ahli itu masih berbicara kemungkinan-kemungkinan, ya. Tetapi di dalam mimpi Muhammad Qasim, Allah mengatakan bagaimana Muhammad Qasim melihat pemuda Al-Kahfi tersebut di dalam gua itu dibagi menjadi 2 golongan. Ya. Jadi
bagaimana juga bahkan secara detail, mungkin saya baru ini dari Muhammad Qasim ini mendengarnya, yaitu kisah kisah pemuda Al-Kahfi tersebut diperlihatkan sama Allah bagaimana cara Allah melindungi pemuda Al-Kahfi tersebut. Karena ketika begitu dicari oleh para pasukan daripada raja-raja yang mengejar mereka, ternyata dalam kisah Muhammad Qasim yang Allah pertunjukkan kepada Muhammad Qasim, pemuda Al-Kahfi ini dalam gua beberapa kali pasukan tentara daripada raja tersebut sudah berkali-kali mendekati atau berusaha menuju ke gua ini. Tetapi apa? Allah melindungi pemuda-pemuda tersebut dengan petir. Setiap kali ada pasukan atau ada tentara yang berusaha mendekati gua tersebut, maka Allah berikan petir menyambar mereka sehingga mereka tidak jadi mendekati lagi. Dan begitu terus yang terjadi sehingga tidak ada satupun dari tentara mendapatkan mereka di dalam gua tersebut karena Allah melindunginya dengan petir. Ya, dan ini adalah seperti yang disebutkan Allah tadi. Membenarkan apa yang Allah sebutkan tadi di ayat ke-9, hal yang menakjubkan. Allah melindungi mereka dengan petir. Hal yang menakjubkan. Ya. Dan begitu juga terhadap Muhammad Qasim. Allah tunjukkan hal yang menakjubkan juga. Ya. Beliau Allah lindungi. Dari kemarin banyak hal terjadi. Bahkan ketika rumah beliau dikepung, Allah selamatkan beliau dan bisa keluar dari rumah beliau. Dan akhirnya alhamdulillah sampai beliau bisa sampai di Malaysia, sampai di Indonesia. Meskipun ada segelintir lah saya nyebutkan, segelintir umat Islam berkata miring. Yaitu tadi sebagaimana yang disampaikan Allah pada ayat yang tadi. Mulut mereka terlalu kotor. Yang keluar dari mulut mereka adalah kotor. Padahal mereka nggak ngerti apa yang sebenarnya. Mereka nggak memiliki pengetahuan tentang itu. Mereka tidak memiliki ilmu tentang itu. Nah, jadi mari kita jadikan surat Al-Kahfi ayat 1-10 ini sebagai perenungan. Untuk diambil pelajarannya, untuk dijadikan sebagai hal yang kita untuk mawas diri agar kita tidak lari dari jalan yang lurus, dari yang Allah berikan, Allah telah sampaikan. Kuncinya satu, Rasulullah sudah menyampaikan kepada umat Islam sejak 1400 tahun yang lalu untuk memperbanyak membaca surat Al-Kahfi 10 pertama dan 10 yang terakhir. Di 10 pertama, ingat, tadi Allah menyampaikan bahwasanya jadikanlah Al-Quran sebagai pegangan. Ya, karena dia tidak akan pernah bengkok. Yang kedua, akan adanya kabar gembira dan kabar peringatan. Dan karena itu, saya meminta kepada segenap umat Islam, silahkan kumpulkan berapa banyak kabar gembira dan kabar peringatan yang Allah berikan melalui Muhammad Qasim. Dan silahkan perhatikan dengan teliti, dengan tulus, ikhlas,
memohon petunjuk Allah pada ayat 1 sampai 10 ini dan cari di apa yang telah disampaikan Muhammad Qasim. Semoga saya berdoa, saya berharap semua yang melakukan itu dengan teliti, dengan senang hati, dengan tulus ikhlas mengharap ridha Allah akan mampu menemukan titik terang, kedamaian, bahwa di sanalah ada petunjuk yang lurus untuk kita di akhir zaman. Semoga keberkahan dan keselamatan dunia akhirat menjadi milik kita bersama. Amin. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran ini, dan semoga kita terjauhkan dari menjadi bagian dari orang-orang yang merugi yang seringkali berulang kali Allah sampaikan di dalam Al-Quran ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.